Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Jatmiko Jati. Saya adalah dosen teman-teman pada mata kuliah perencanaan bisnis selama semester ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika perkuliahan mungkin banyak akan kita lakukan secara daring karena saya kebetulan juga sedang melanjutkan sekolah S3 di Bali, sehingga ada banyak waktu dan kesempatan di mana saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi jika memang ada nanti kesempatan kita untuk bertemu, maka akan saya maksimalkan ya. Ini eh, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya, semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan metode kuliah mungkin ya terkait dengan apa saja yang harus dikerjakan selama semester ini dan apa output dari perkuliahan kita ya. Jadi teman-teman, output dari perkuliahan kita ini akan saya buat sederhana, mengingat teman-teman juga sedang mengalami atau sedang menjalankan proses KKN ya. Jadi output dari perkuliahan kita ini adalah teman-teman bisa membuat bisnis model kanvas. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Nanti akan saya jelaskan. Itu outputnya. Tapi dari prosesnya nanti saya akan memberikan beberapa pertemuan di mana teman-teman harus mensubmit terkait dengan bisnis model kanvasnya. Kemudian akan saya koreksi dan begitu seterusnya hingga nanti outputnya akan menjadi bisnis model kanvas yang sempurna. Jadi sejauh apa jadinya? Misalnya di pertemuan 4 ya, saya minta untuk dikumpulkan. Sejauh apapun jadinya silahkan dikumpulkan. Jadi tidak jadi tidak masalah. Kemudian nanti akan saya koreksi dan akan apa namanya disempurnakan oleh teman-teman itu sendiri lagi ya. Jadi apa itu bisnis model canvas? Itu adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. Kemudian BMC juga pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. Kemudian merupakan bisnis plan yang sederhana dan untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup ya. Jadi ini adalah 9 dari elemen bisnis model canvas ya. Ada customer segment, value proposition, kemudian channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partners, cost struktur sebagai elemen yang terakhir ya. Nah, seperti inilah model format BMC yang teman-teman buat. Misalnya teman-teman mau membuatnya sesederhana ini, itu boleh. Atau teman-teman mau membuatnya dengan berbagai kreativitas teman-teman juga boleh, selama itu harus ada ini, semua elemen ini harus ada. Jadi contohnya di key partners, siapa saja ya yang menjadi partner bisnis itu disebutkan di sini. Kemudian aktivitas utama bisnisnya apa ya, kemudian lain-lain. Nah, kita akan belajar di bawah ini ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya, bisnis model kanvas. Nama bisnisnya adalah Cilix. Nah, Cilix. Siapa partner kuncinya? Nah, jadi aliansi strategisnya adalah pembuat es krim isian getuk. Nah, kemudian uh, relationship supplier ya. Jadi uh, siap dari mana dia mendapatkan itu bahan bakunya untuk membuat Cilix ini, yaitu adalah kelompok tani sebagai penyedia bahan produksi. Nah, jadi dijelaskan di sini. Kelompok tani ya, kemudian dari sini dapat bahannya, kemudian dia beraliansi dengan pembuat es krim isian getuk. Nah, untuk bisa menciptakan Cilix ini. Ya. Kemudian apa sih aktivitas utama dari bisnis Cilix ini? Yaitu dalam memilih bahan, memasak, menjual Gilix, ya, mempromosikan Gilix. Ya, ini adalah
aktivitas-aktivitas bisnisnya disebutkan di sini. Kemudian resource utama yaitu adalah manusia, ya, kelompok wanita tani sebagai SDM dalam proses produksi. Jadi dia memberdayakan kelompok tani. Nah, kemudian dia juga jelaskan di sini terkait dengan resource dari segi finansialnya adalah 5 juta modal awal untuk menjalankan bisnisnya, ya. Kemudian di sini ada value proposition, ya, jadi pembagian nilainya. Ini lembut es krim adalah modifikasi pangan lokal, yaitu getuk goreng. Nah, ini nilai dari suatu produk yang akan dipasarkan, seperti itu ya, nilainya ada di sini. Kemudian juga ada customer relationship. Nah, jadi bagaimana cara dia membangun hubungan bersama dengan pelanggan, yaitu dengan membangun komunikasi dengan pelanggan secara interpersonal, ya. Kalau teman-teman mau dengan fokus di sosial media misalnya dan lain-lain, itu juga bisa, ya. Kemudian channel, ini adalah bagaimana atau saluran-saluran apa yang digunakan untuk mempromosikan, ya, atau mengenalkan produknya kepada konsumen. Itu dia dengan cara membuat video dengan tema. Nah, ada temanya melalui pet, ya, Instagram, Facebook, dan Twitter yang sekarang mungkin dikenal dengan X, ya. Kemudian ada juga dengan direct sales atau penjualan secara langsung. Ya, sales berpakaian kostum menarik dengan brand Gelix memasarkan produk ke konsumen menggunakan sepeda. Nah, kalau teman-teman menggunakan motor atau pick up, ya, kayak tahu goreng, ya, dan lain-lain, itu bisa. Ini adalah sebuah rencana bisnis, teman-teman. Rencana bisnis yang akan teman-teman buat. Belum ada bisnisnya itu tidaklah masalah, ya. Belum ada bisnisnya tidaklah masalah. Ini baru bersifat sebagai rencana. Jadi silahkan berencana, yang besar, yang kecil boleh, ya. Jadi tuangkan semua ide, kreativitas, rencana teman-teman di BMC yang akan teman-teman buat ini, ya. Kemudian ada customer segment, ya. Prioritas pertama dari customer segmentnya adalah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta, karena ini mungkin bisnisnya dia buat di Jogja. Kalau teman-teman mungkin ya di Lombok, ya. Kemudian prioritas 2 adalah remaja, ya, di Yogyakarta. Cost struktur itu membahas tentang bagaimana struktur keuangan dari apa ya, bisnis teman-teman. Ya, jadi biaya-biaya apa saja, biaya sewa tempat, biaya marketing, bahan penyusutan, ya. Kemudian biaya produksi, upah tenaga kerja, dan lain-lain, ya. Aset, ini adalah penjualan Gelix. Nah, di bawah kita akan melihat lebih dalam terkait dengan kesembilan ini, ya. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Jadi, mana customer segment, ya, ini. Ya, value proposition itu apa? Itu adalah nilai dari bisnis Anda, keunikan dari bisnis Anda. Misalnya bisnis saya ini enak rasanya, Pak, atau bisnis saya ini langka nih, Pak. Nah, jadi siapa yang akan tertarik, ya, itu adalah customer segment. Siapa prioritas teman-teman? Siapa prioritas kedua? Atau bisa semua orang, Pak, memakannya boleh, tapi harus ada prioritasnya tetap, ya. Nah, jadi situ. Nah, kategori di dalam customer segment itu adalah mass market, ya, mass, ya, segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Nah, ini biasanya kalau ini adalah kuliner, ya, makanan-makanan berat, ya, bakso apa itu biasanya pasarnya luas. Niche market, ya, itu segmen pasar yang spesifik. Misalnya kalau di makanan tadi ini kan bakso nih yang marketnya luas. Kalau yang marketnya sempit ini biasanya mungkin kayak Korean food, ya, Korean food atau makanan-makanan spesifik, ya, kayak seblak, ya, dan lain-lain. Segmented artinya pasarnya itu tersegmen. Ya, contohnya kayak misalnya remaja, ya, remaja itu minumannya apa gitu kan, suka boba misalnya, suka Thai tea, nah yang mungkin orang tua tidak menyukainya, misalnya seperti itu, ya. Nah, segmen.
terjadi ada segmennya. Kemudian ada diversified ya, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Nah, ini lebih berbeda lagi, misalnya kayak orang-orang yang ada yang matanya minus, ada yang matanya normal. Jadi yang butuh kacamata itu adalah yang mata-matanya minus. Jadi masalahnya sangat berbeda ya di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan nanti siapa customer segmen teman-teman. Setelah ada, nah teman-teman masukkan nanti ke sini, ke bisnis model kanvasnya. Oke ya. Kemudian value proposition itu adalah merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan dengan pesaing. Misalnya saya membuat bakso nih. Ada pesaing kita juga tentu yang jualan bakso. Nah, kemudian apa sebenarnya value atau nilai dari bakso kita? Bakso saya ini ada menyediakan level kepedasan yang berbeda-beda. Ada level pedas biasa, ada pedas ekstrim, ada pedas gila misalnya. Jadi ada level kepedasan dengan cabai, bumbu cabai atau ramuan cabai yang tidak bisa ditiru rasanya oleh produk lain ya. Jadi kita menambahkan rumus atau uh, apa namanya, resep rahasia. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dijelaskan nanti sama teman-teman. Nah, value propositionnya itu apa gitu ya dari produk teman-teman. Ada kategori di dalam value proposition ini teman-teman. Pertama adalah news ya, produk atau jasa yang baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya bisa ya. Jadi kayak misalnya bakso beranak misalnya. Kan zaman dulu itu masih baru ya, nggak semua orang bisa. Jadi itu value proposition saya, baksonya bisa beranak, Pak. Bisa ya. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, jadi bukan sesuatu yang baru lagi. Kemudian ada performance atau produk yang ditawarkan bisa meningkatkan kinerja customer agar lebih efektif, efisien. Misalnya nih, ada yang suka sama motor Vario daripada Aerox misalnya. Kenapa? Karena Vario bisa bawa galon, Pak. Dengan membeli Vario, Anda bisa beli galon sendiri atau bisa beli gas LPG sendiri tanpa harus minta dianterin, yang mungkin ada biaya tambahannya, misalnya seperti itu, performance ya. Kemudian customization ya, atau produk jasa yang ditawarkan itu berbeda. Ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda ya. Misalnya uh, kosmetik misalnya ya. Kalau yang ini itu untuk mencegah penuaan, anti aging. Nah, jadi berbeda dengan kosmetik yang ditawarkan untuk remaja yang mungkin belum menua ya. Jadi yang anti aging ya, ini dipakai oleh wanita-wanita yang sudah menikah, yang sudah mulai menua ya, biar suaminya tetap setia misalnya. Kan beda dengan kosmetik Anda-Anda yang masih kuliah ya, pasti kosmetiknya masih ya yang memutihkan, melembabkan ya, dan lain sebagainya. Belum yang anti aging mungkin seperti itu ya. Tapi kalau saya salah silahkan dikoreksi ya, karena saya tidak pakai kosmetik, jadi sebenarnya saya juga tidak tahu ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh saja. Kemudian channel adalah cara Anda menjangkau customer, sudah tadi ya. Direct misalnya ini kategorinya langsung, penjualan langsung, web sales, penjualan melalui website ya. Kemudian toko sendiri ya, buka toko, buka stand. Indirect sales, nah itu bisa melalui pedagang lain, misalnya kayak di apa itu sih namanya ya, yang kejurusan Labu Api itu ya, retail ya, misalnya retail Indomaret misalnya ya, kita ambil contoh ya. Di Indomaret itu kan wholesale, artinya apa, dia punya toko, tokonya namanya Indomaret, dia menjual produk-produk orang ya. Jadi di toko itu dia jual produk-produk milik orang lain. Nah, itu tidak langsung. Saya punya produk kosmetik, saya kasih ke Indomaret untuk dijual di Indomaret. Nah, itu tidak langsung ya. Kemudian partner store juga sama. Ya, jadi kita bekerja sama dengan toko lain. Misalnya ada saya masukkan produk uh, kosmetik saya itu di klinik kesehatan punya kakak saya misalnya.
Nah, itu partner, kita punya partner. Kalau on store kan menjual produk kita sendiri ya. Kemudian ada customer relationship. Nah, jadi customer relationship ini adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen Anda. Atau adapun kategorinya adalah transaksional, beli putus saat itu juga ya. Jadi beli udah, kami tidak peduli dengan Anda gitu misalnya ya. Ada juga yang long term, ya hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan. Contohnya misalnya kayak, Pak, Anda beli sekarang itu Anda akan dapat kupon ya. Anda dapat kupon, Anda kumpulkan kuponnya sampai 10, nanti gratis satu produk. Nah, jadi kuponnya akan ditukar dengan produk yang gratis. Nah, jadi jangka panjang ya, orang-orang akan beli lagi, ngumpulin kupon. Itu diterapkan di car wash biasanya ya, cuci-cuci mobil, cuci-cuci motor, atau di Point Coffee kalau kalian tahu kan, belanja di atas 20.000 kalau tidak salah ya dapat stempel. Kemudian ada personal assistant, ada sales rep yang melayani pelanggan Anda. Jadi kayak kalau kalian belanja ke toko ya, kemudian kalian diikuti sepanjang jalan di toko itu, nah itu ada asistennya. Kemudian Anda dimintai nomor, kemudian Anda akan dihubungi, halo Pak, ini ada produk kita baru, silahkan datang ke toko dan lain-lain. Nah itu personal assistance ya. Kemudian revenue streams, yaitu cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Ya, kalau kita lihat di mana dia, kita lihat dulu ya. Nah di sini, bagaimana cara menghasilkan keuntungan dari value proposition yang kita punya? Ya, dengan cara berjualan atau dengan cara menyewakan. Misalnya menyewakan brand kita kepada orang lain. Ya, yang seperti yang dilakukan oleh Dunkin Donuts ya, KFC. Ya. Jadi brand itu adalah milik uh, orang, perorangan di luar negeri. Ya, kemudian kita sewa brandnya, kita kontrak, kita bayar uang. Ya, itu untuk kita buka tokonya di sini bisa. Jadi bisa berjualan, bisa menyewakan brand Anda atau lain-lain juga bisa ya. Oke. Nah, ini ya, asset sales, penjualan produk secara fisik. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Usage fee ya. Customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk. Sewa, ya, sewa produk. Nah, misalnya Anda mau usaha rental juga bisa ya. Jadi rental, misalnya rental PlayStation sekaligus menjual. Jadi kalau orangnya kaya, dia beli. Kalau orangnya cuma bisa nyewa, ya dia sewa saja. Kemudian ada kalau di media-media hiburan ya, biaya berlangganan Netflix ya, Amazon Prime Video dan lain-lain ya. Kemudian renting, leasing ya, biaya peminjaman, penggunaan sementara. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau modernnya disebut dengan franchise ya, franchise. Jadi misalnya kayak KFC, Anda mau buka gerai KFC di sini dengan izin dari KFC itu sendiri disebut franchise ya. Mungkin sering dengar teman-teman ya. Activity harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan atau menghasilkan produk dengan keunggulan yang ditawarkan ya. Jadi jangan asing dengan value proposition, itu artinya adalah produk dengan keunggulan Anda, dah gitu aja ya. Kalau di bahasa Indonesia kan secara uh, singkat ya. Jadi nilai yang Anda tawarkan, nah, produk dengan nilai yang Anda tawarkan tadi ya. Kemudian kategorinya adalah production, bisa aktivitas merancang, membuat, mengirim produk. Ini yang paling umum ya. Ini paling umum. Kemudian ada problem solving ya, aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit ya. Misalnya, Pak, saya mau buka jasa konsultasi keuangan misalnya ya. Jadi aktivitas Anda ya bukan membuat produk tapi menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini yang akan Anda tulis di dalam key activitiesnya. Oke ya.
Key research yaitu adalah hal-hal paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan dengan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Contohnya adalah physical asset ya. Anda punya pabrik, Anda punya gedung. Nah, ditulis apa yang Anda punya. Motor, Pak, punya motor untuk jualan baksonya, misalnya keliling. Boleh. Pak, ternyata saya mau buat jasa cuci laundry. Apa yang dipunya? Ya, mesin cuci. Ya, nah itu yang ditulis. Ya. Tapi Pak, saya mau bikin jasa konsultasi keuangan tadi Pak, kata saya Pak. Ya udah, berarti yang Anda punya di key research adalah intelektualnya. Hak patennya, copyrightnya, apa, brand, ya. Nah, ini dipilih kalau jasa, ya. Atau bisa juga ditambahkan human, kayak tadi kan ada human, tenaga kerja. Saya punya tenaga kerja Pak, buat bikin bakso. Nah, jadi boleh ditaruh tenaga kerja. Finansial Pak, jadi saya punya aset di perusahaan saya tuh berupa kas Pak, uang besar Pak. Jadi itu juga bisa ditulis di key research. Kemudian saham Pak, perusahaan bakso saya beli saham di Honda misalnya, boleh ya. Jadi tidak masalah, bisa ditulis ya. Kemudian key partners ya adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama ya. Ada kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis atau disebut dengan strategic alliance between non-competitors ya. Jadi aliansi strategis di antara perusahaan yang bukan merupakan kompetitor Anda. Ya, loh Pak, berarti bisa dong kerjasama dengan kompetitor? Bisa dong. Competition namanya. Ya, jadi kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Bagaimana Pak cara kita kerjasama dengan kompetitor? Oh bisa. Contohnya nih, kalau Anda ditanya, misalnya nih mungkin sering saya jadikan contoh ya. Di mana kita beli laptop? Anda mungkin sebagian besar dari Anda mungkin akan menyatakan di jalan apa itu yang dekat kura-kura itu ya, belakang UBG itu ya. Di sana di depan kura-kura itu. Nah, saya tidak tahu nama jalannya ya, nanti yang tahu boleh komentar ya. Kenapa Anda nyebut di sana? Karena di sana banyak yang jualan laptop Pak. Nah sebenarnya mereka itu berkompetisi, sama-sama jualan laptop, bersaing, tapi mereka menciptakan image di sana. Jadi kalau orang mau beli laptop ya ke sana gitu ya. Masih ada waktunya enggak nih? Nah, kemudian ada joint venture ya, kerjasama untuk bentuk usaha baru. Kemudian buyer relationship, hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual. Nah, jadi key partnersnya hanya dengan pelanggan. Itu juga tidaklah masalah ya. Cost struktur, nah rincian biaya-biaya. Oke, kita lihat nih contoh-contohnya ya. Nah, contoh BMC. Ada yang kayak gini, ya boleh kayak gini. Ya, jadi simple tapi ya cukup ada warna lah. Atau kayak gini, ya tapi ini jangan ya, ini jelek nih. Kenapa kayak gini contohnya? Ini dia nutupin yang sudah ada ini jadinya ya. Ya ini contoh yang jelek. Nah, ini contoh yang jelek lah contohnya ya. Kalau ini jelek, nilainya jelek. Nah, ini yang tadi. Nah, oke. Jadi jika ada pertanyaan teman-teman, nanti bisa di kolom komentar, silahkan bertanya. Absen juga jangan lupa di kolom komentar ya. Yang tidak absen berarti tidak masuk di pertemuan ini ya. Jadi silahkan. Untuk pertanyaan bisa juga di WA group. Nanti saya share PPT-nya juga di WA group ya. Tolong ingatkan kalau saya lupa. Sekian teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya dan semoga teman-teman bisa belajar dengan maksimal ya di semester ini. Terima kasih.